Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila middin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqal azim. Ya Bani Israil, wahai keturunan Israel, udhkuru ni'mati, ingatlah akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku anugerahkan kepada kalian, wa anni faddaltukum, dan aku sudah mengunggulkan kalian alal alamin, atas alam. Wattaqu, takutlah yauman, akan hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana pada hari itu tidak bisa menjamin satupun jiwa atas jiwa yang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima sedikit pun syafaat. Wala yukhadhu minha adl, dan juga tidak ambil dari mereka tebusan. Wala hum yunsarun, dan juga tidaklah mereka mendapatkan pertolongan. Para hadirin rahimakumullah, di malam ini saya akan sampaikan surat Al-Baqarah ayat 47 48 yang akan menguraikan tentang kelanjutan dari kisah ataupun hal yang berhubungan dengan Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai turunan Israel. Kita tahu bahwasanya Israel itu singkatan dari Isra dan Il, dua kata dari Isra dan Il. Isra itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab abdun, sementara Il artinya Allah. Jadi Israel itu artinya hamba Allah. Nah, siapakah yang termasuk Bani Israel atau Israel itu? Kita ketahui bahwa yang maksud Israel adalah Nabi Yakub. Jadi wahai turunan Nabi Yakub, yang jumlahnya ada 12, di antaranya Yusuf, Bunyamin. Nah, Allah panggil mereka, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Mereka diajak untuk mengingat kembali nikmat yang telah Allah berikan. Ingatlah akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Ya. Nah, nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bani Israel nanti akan diperinci pada ayat 48. Saya ambil muqaddimahnya dulu,
Yang pertama, mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian Fir'aun yang mengejarnya justru ditenggelamkan di Lautan Merah. Kemudian nanti di ayat 49 diungkapkan ketika mereka sudah menyeberang, berada di suatu padang pasir yang panas, Allah naungi mereka dengan awan. Allah pula berikan makan kepada mereka. Ya, mannu wassalwa. Kemudian juga nanti diberikan air dari satu batu yang mengalir melalui pukulan tongkat Nabi Musa. Dan seterusnya. Nah, Allah menyuruh kepada mereka, ingatlah nikmat-nikmatku yang kuanugerahkan kepadamu. Kalau kamunya di sini ada kalimat yang disimpan bapak moyangmu. Yang dipanggil itu kamunya itu adalah orang-orang turunan Israel, Yahudi di zaman Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah Allah gini, ingatlah wahai Bani Israel, ya, yang kalian sekarang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Ingat apa? Ingat dulu bapak moyangmu, ya, yang hidup di masa Nabi Musa. Telah aku berikan kepada bapak moyangmu itu adalah nikmat. Nah, nikmat itu walaupun tidak terasa oleh kamu secara tidak langsung, tetapi nikmat tersebut dampaknya juga dirasakan oleh kamu. Yaitu apa? Kelahiranmu. Coba dulu kalau bapakmu itu ditenggelamkan ataupun bapakmu itu dikejar Fir'aun, kemudian Fir'aun berhasil membantai bapakmu, pasti kamu tidak akan ada. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan kepada bapak moyangmu dulu? Diterjemah, ya, yaitu cara mengingatnya bisyukri alaiha bitaati, dengan cara mensyukuri nikmat tersebut, ya. Pasti itu nikmat dibandingi dengan syukur. Nah, syukur ini dijelaskan dalam Tafsirul Jalalain, bitaati, dengan taat kepadaku. Jadi syukur nikmat itu sudah saya sampaikan adalah taat kepada Allah, ya. Jangan diidentikan bahwa syukur itu dengan bikin nasi wudhu, nasi tumpeng, ngariung, baca doa, kemudian potong tumpeng, ya. Itu apalagi kesananya ayah hiburan. Bukan begitu, Pak. Itu bukan syukur nikmat, belum identik ya. Kalau bagi-bagi mah ya masih bisa bagian lah daripada syukur nikmat. Intinya syukur itu adalah bitaati, dengan taat kepadaku. Ini tafsir, penafsiran dari kalimat apa? Kalimat syukur atas nikmat. Taat. Taat itu dua, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Atau juga taat itu identik dengan takwa. Jadi lamun orang takwa, ya, menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu, sholat yang lainnya, kemudian puasa, baca Quran, pokoknya taat lah. Patuhi perintah Allah baik yang wajib yang sunat, itu sedang bersyukur. Gitu. Begitupun ketika diajak maksiat, maka difasilitasi maksiat tersebut. Ya, kita menghindar, menolak untuk melaksanakannya, atau ketika sedang maksiat dihentikan maksiat itu juga disebut taat, ya. Dan itu juga syukur terhadap nikmat. Nah, taat itu di samping tadi dibagi dua, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, juga caranya taat itu yaitu pertama dengan hati, sehingga disebut dengan syukur nikmat dengan hati.
Kemudian dengan hati apa ya? Ingat sama Allah, zikir ya, ingat sama Allah, kemudian merasa dipantau oleh Allah. Itu adalah syukur nikmat dengan hati. Taat ya dengan hati, taat dengan lisan, lisannya dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh lisannya, selalu paliyakul khairo ya. Kata Nabi, mengucapkan kata-kata yang baik ya, seperti zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalau tidak bisa dengan kata-kata yang baik, diam. Auliyaskut, diam juga merupakan taat ya, tapi tidak lebih menguntungkan daripada berkata yang baik. Juga dengan perbuatan taat itu ya, contoh ya yang barusan kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah, kemudian kita sholat badiah, kemudian sekarang ngaji. Ini bagian dari taat, karena ngaji kan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah itu Pak, taat itu adalah syukur kepada Allah ya. Nah makanya hati-hati kalimat ini, jangan salah pelaksanaan. Syukuran nikah anak kami, syukuran hitanan anak kami. Nah, awas di sini, ulah unsur maksiat. Ya, tamalin kalau ada unsur maksiat di situ, bukan syukur tapi kupur. Ya, seperti nyebut bahil kajelama, mengatakan itu mengatakan dermawan kepada orang bahil. Ayo jelma bahil banget, luar biasa itu. Boroning kabatur kadiri seorangnya bahil. Bapak mah masya Allah orang dermawan, luar biasa dermawan. Tiap hari ngasih padahal mah boro-boro taeta. Jadi penerapan syukur karena kufur nikmat. Ya. Nah, cobalah. Nah, sekarang terus kemudian apa perintah syukurnya Allah kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi? Ya, syukurnya mensyukuri nikmat Allah untuk Bani Israel Yahudi yang hidup di zaman Nabi Muhammad adalah dengan taat. Taatnya apa? Imani, yakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, ikuti ajarannya. Acek orang mah singkat nama, kamu harus bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bapak moyangmu dulu. Sekarang ini hidup di zaman Nabi Muhammad, masuk Islam. Ikuti Nabi Muhammad. Itu baru syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bapak moyangmu dulu. Taati ya Allah, taati Nabi Muhammad. Dan yang kedua, wa anni fadaltukum alal alamin. Ya. Dan ingatlah, aku telah mengunggulkan kalian, wahai Bani Israel. Mengungguli apa? Mengungguli orang-orang sebelummu. Sebelum Bani Israel ya, sebelum Yakub. Berarti Ishak, Ibrahim terus ke sana. Dan juga mengungguli orang-orang yang sejaman denganmu. Jadi yang sebelumnya pada masa kamu hidup, tapi untuk masa yang berikutnya belum ditentu karena ada umat Nabi Muhammad. Apa yang diunggulkan oleh Allah dari Bani Israel ini? Secara agamis, Bani Israel ini banyak melahirkan nabi, Pak. Ya, sebagaimana kita katakan Nabi Yakub ya, itu kan Bani Israel. Israel itu Nabi Yakub, punya anak Yusuf. Itu Yusuf itu Bani Israel. Nabi Yusuf, Nabi ya Rasul. Termasuk saudara-saudaranya Yusuf ini yang 12 dan Bunyamin, itu semuanya Nabi. Jadi Nabi Yakub itu melahirkan 12 Nabi. Ya. Orang jumlahnya para Nabi di Bani Israel itu ada 124.000. Ada yang mengatakan 224.000. Akhirnya wallahu alam bisawab lah. Ya. Intinya Bani Israel diunggulkan oleh Allah karena
secara agamis mereka kebanyakan menjadi nabi. Banyak yang menjadi nabi dari Israel, dari Yakub itu. Itu penafsiran An-Nawawi dalam Tafsir Munir. Jadi keunggulan Bani Israel adalah lahirnya beberapa nabi. Termasuk yang 12 itu adalah nabi semua. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, secara fisik ya, secara duniawi orang-orang Israel itu orang-orang kuat, orang-orang tangguh, ya, pekerja keras, sehingga diromusakan nanti oleh Fir'aun untuk membuat piramid, Sphinx. Tuh Pak, cobalah orang nganjang tadi itu ke Kairo, ke mana? Ke Mesir ya. Itu piramid, masya Allah. Ayah, saya lihat eta batu segede truk gitu. Kumah ngangkatnya itu batu sebesar truk gitu. Ukuran 2 kali meter, 2 kali 3 meter, mungkin mengangkat lagi bukan 1-2 orang atau bukan orang-orang kecil gitu ya. Coba kita lihat di YouTube bagaimana piramid itu. Tingginya setinggi, ada yang tinggi 2 meter gitu ya, tinggi gedung pencakar langit lah, seperti hotel-hotel gitu. Nah itu kan buatan Bani Israel. Perempuan-perempuannya pun mereka adalah sebagai ahli di dalam berbuat pakaian, tukang tenun gitu. Jadi punya keunggulan Bani Israel itu. Ya, tak ingatlah kata Allah, wahai Israel yang hidup di masa Nabi Muhammad sekarang, akan keunggulan yang kuberikan kepada bapak moyangmu dulu. Dan sampai sekarang kan kita tahu, ya, hampir kebanyakan, ya banyak ya produk-produk di dunia ini buatan Israel ya Pak. Iya. Itu. Walaupun dia tinggal di Amerika, ya itu asalnya dari Israel. Yang bikin pesawat Boeing 47, Boeing, pesawat-pesawat komersial, pesawat ini Israel. Oke. Ya, memang begitu dia. Dari dulunya orang-orang pekerja tangguh. Di antara karyanya yang sampai sekarang masih ada, piramid, Sphinx. Nah, itu keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, kemudian Allah mengingatkan yang kedua. Tadi yang pertama suruh mengingat nikmat Allah. Yang kedua suruh mengingat bahwa Allah mengumumkan mereka. Yang berikutnya adalah wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingatlah wahai Israel. Ya. Kalau kalian tidak beriman, ingat. Ingat akan satu hari. Ya. Bahwasanya di hari itu kamu wattaqu, harus takut kamu. Dan ingatlah. Yang ketiga, takutlah akan hari yang dimana hari itu tidak ada satupun satu jiwa ya bisa menjamin jiwa yang lain, gak bisa ya. Jadi pada hari itu tidak ada satupun jiwa bisa menjamin jiwa yang lain. Anak ketika di dunia dengan orang tua saling membantu, anak membantu orang tua membantu anak menyekolahkan, menguliahkan. Gitu ya. Kemudian juga dengan saudara. Ya, saling menjamin satu dengan yang lainnya. Bahkan ada satu koperasi itu kumpulan dari adik dan kakak. Konon kata yang tahu, mudah-mudahan saya tidak meleset, itu Alfamart dan Indomaret itu sepertinya bersaing ya. Padahal tidak bersaing, kita dilanjut. Itunya mata kemana itu Alfa di Indomaret. Nah adina terlanjut. Nah. JNT, JNE, Tiki, Jigawe bersaing. Padahal teh ada kakak. Jadi hiji Tiki cek sate cek kakakna teh cek lanjut adina teh Pak tuh yang usaha sok atuh bikin dah.
Tapi udah samanya namanya, bikinlah JNE, JNT gitu. Gitu. Dunia mah bisa gitu. Ya. Ketika mereka nonis, bahkan non muslim itu banyaknya seperti itu. Siapa itu parepel itu? Gereta teh. Detek masih ayah pertautan. Iya jangan. Kan adik saya cerita itu Johar. Kakak saya di anu. Sarua di jualan dunia lah dunia. Bisa satu keluarga, satu anak bisa menjamin yang lainnya. Tapi engke di Quran, di akhirat maaf. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih. Tuh, nah surat Abasa. Pada hari itu setiap manusia yafirul mar'u min akhih. Teu bisa engke mah adik ke kakak, kakak ke adik minta tolong mau bisa. Ini kita bicara untuk Yahudi dulu. Nanti kita kecuali bagaimana Muslim bisa bangga. Nah, kita lihat umumnya ayat belum ada pengecualian. Yauma yafirul mar'u min akhi wa abih ti bapana. Ya, bapana minta tolong, nak, tulungan atuh ya bapak. Loh, Pak, ampura tuh bisa. Wa ummi, ibunya sama. Diminta tolong, ibunya minta tolong, angkat tangan anaknya. Wa sahibatih wa bani. Begitu juga ketika mereka minta tolong kepada istrinya. Minta tolong kepada siapa? Kepada anaknya. Semua angkat tangan. Likulli imri'im minhum sya'nun yughni. Pada hari itu semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Mual patanya tidak akan bertegur sapa, cuek masing-masing. Sama dekat, boro-boro. Mau bisa. Iya. Ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Yauman pada hari itu, yauman hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak bisa. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Begitu juga tidak diterima syafaat dari mereka. Apa itu syafaat? Syafaat itu definisinya isul khair minal ghair lil ghairi. Isul khair menyampaikan kebaikan dari orang lain untuk orang lain. Si A datang ke si B, tulungan atau si C itu. Keripuh, lamun ayam aku saya. Kan saya tuh boga. Oh gitunya. Ya, kasih we ku si B teh kasih C. Tah eta nu kitu teh si A teh nyafaatan. Di Quran disebutkan may yasfa syafaatan hasanatai yakul lahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang bagus, maka dia akan mendapatkan balasan yang sama. Jadi si A merekomendasikan ke si B untuk ngebantuan si C. Si B ngebantuan sabaraha 1 juta, maka si A ini dapat pahala yang sama dengan si B. Mun ieu 1 juta, si B kasih C, maka si A dapat 1 juta pula. Itulah syafaat. Ya. Jadi rekomendasi mun aya berenalnya. Ya. Itu. Mah kita punya saudara di satu perusahaan atau di satu kantor, anak kita mau kerja, nah minta tolongan ya anak saya lah, ponakan saya siapa, masuk, tata itu siapa. Jadi minta bantuan kepada orang lain, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain, itu syafaat. Nah di dunia mah bisa kekituan teh, ya ada orang dekat ya, sebetulnya dunia. Tapi engke mau bisa berlaku. Untuk siapa ini? Ini kita bicara untuk orang Yahudi dulu. Mau bisa. Ya, kamu nggak akan bisa dapat syafaat nanti. Yang ketiga, wala yu'khadhu minha adlun. Ingat, singsiun. Takutlah akan hari. Yang mana pada hari itu tidak akan ada tebusan. Uang tidak bisa lagi berbicara. Ya. Harta tidak bisa lagi berbicara. Tah, itu sebagai bandingan buat akhirat. Dunia akhirat. Di dunia mah bisa ada yang ngajamin.
bisa aya nyafaatan, ya, taya nu ngajamin, taya nyafaatan, uang bisa bicara, ya kan? Contoh ada orang ada urusan dengan pihak yang berwajib, duh kumaha cenah kebetulan ya punya adik, ya, adik teh berpangkat, panggil Kang, Dek, ya akang kena masalah di kepolisian, tenanglah, datang ke itu, ya, ari lanceuk teh bintang 1, adina teh gitu. Ai dihandap Kapolres kan tunduk banyak. Ya siap bang, nanti saya bantu bang. Ya tolong dah anak saya gitu, adik saya. Ya siap bang. Beres dunia kan. Tidak ada backing, tidak ada penyapaatan, tapi punya duit. Nah bisa dijual belikan kan pasalnya. Ya, gitu. Bukan rahasia umum lagi, rahasia lagi. Jual beli pasal, ya pasal sakit 50 juta diskon. Mun pasal iya tara ringan, 100 juta, 200 juta. Tinggal pinter-pinter namanya uang berbicara, bisa memainkan pasal di situ. Ya, makanya ada istilah KUHP, kasih uang habis perkara. Dunia, Pak. Tapi tong disamakeun jeung di akhirat wala yukhadu minha adur. Engke mah moal bisa tebusan-tebusan seperti itu teh. Malaikat aja ada tebukin uang atau kumaha bisa ditebus. Ya, mau bisa. Tah, ingat, wahai Bani Israel, jangan samakan urusan duniamu, yang mana di dunia kamu ada yang menjamin, ada yang memberikan syafaat, ada uang, ada kuasa yang bisa mengatur, ya, urusan. Beres saya gitu ya. Hilang polisi prit, nah tos, waduh, cina ya, barunya, ya, wow, kenal, ya. Gitu. Atau tidak mau kenal selipkan jadi beres. Makanya lagu Iwan Fals kan, kasih uang habis perkara tancap kalau tadi tancap gasnya ini lagunya tah hadirin rahimakumullah. Kita lihat sekarang, nah ini untuk siapa? Untuk mereka Yahudi yang belum beriman. Jadi kalau kamu tidak beriman kepada Islam, tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi, Rasul, tidak mau masuk Islam, ingat, kejayaanmu di dunia tidak akan bisa berlaku di akhirat nanti. Cek Allah itu. Tambah lagi nu kaopat, walahum yunsorun. Dan takutlah kamu pada hari itu tidak akan ada pertolongan. Ya, berarti gimana? La yumnau minal azab, tidak bisa dicegah di akhirat nanti dari azab Allah. Ya, yumnamna azabillah, tidak bisa dicegah dari azab. Singsian tak kana hari eta teh. Eta teh pasti datang. Ya. Mau bisa diingkari deui. Nah, ini Bapak sekalian, kita lihat ini bagi orang yang tidak beriman. Tidak berlaku jaminan, tidak ada syafaat, tidak itu. Bagaimana kalau untuk orang yang beriman? Kalau untuk orang yang beriman berlaku syafaat itu, ya, bisa berlaku. Contoh ayat syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Kepada kita. Ya, syafaatnya Nabi kan bersabda, syafaati li ahlil kabair, syafaatku bagi para pendosa besar. Jadi nubukan dosa besar teh macam-macam. Bisa jadi dengan syafaat Nabi anu tadina pasti asup ke neraka, ya, tapi Nabi nyafaatan terjadi, atau sudah terjerumus ke dalam neraka tapi bisa diringankan, ya, terus masuk surga tanpa hisab dan seterusnya. Ini syafaat-syafaat yang diberikan oleh Nabi. Para Nabi berikutnya juga sama, Nabi sebelumnya memberikan syafaat. Ya, kemudian siapa lagi? Ya, para wali bisa memberikan syafaat. Guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, itu bisa memberikan syafaat. Di antaranya, ya, ada firman Allah yang berbunyi, alhaqna biimanin alhaqna bihim zurriyati. Ya, nanti diimanin tuh dengan sebab iman
kami akan pertemukan kembali mereka dengan turunan mereka. Asal satu iman. Anakna iman, bapakna iman dipertemukan deh. Bisa saling tolong menolong. Anakna di pesantren ke tepi jadi jalma soleh, ari bapana, ya gitulah. Tes soleh anakna, tes pinter, ya agamana dengan anaknya banyak gitu Pak. Nah, di saya juga sama. Anaknya pinter, hafid 3 juz, 4 juz, 5 juz, baca kitab pinter gitu. Tapi bapakna boro-boro juz amage, tetamat ikroge duka teuing. Tangke di akhirat tanya paatan. Nah, mana kita jadi ustad, jadi jelma bener, jadi jelma hade. Beri modal ke bapaknya Pak, tulungan atuh bapak, minta sholat duha ka dirok gitu. Sok atuh Pak, bagi kentah. Kasih tanya Pak. Gitu. Satu itu dasarnya. Yang kedua, ada hadis Nabi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Siapa? Orang yang dicintailah sama-sama seiman. Itu umum betul, sama-sama seiman. Ayat itu beriman, iya. Ayat ini tidak berlaku. Ayat ini la tuqbalu syafaat, tidak berlaku syafaat, tidak berlaku tebusan. Ini ayat 37 ini untuk orang yang tidak beriman. Harus digaris bawahi, bedakan. Ai orang beriman mah Pak bisa nyafaatan. Tadi dalilnya bi imanin alhaq nabihim dzurriyyatahu. Kita ketemu deui. Yang kedua, ada seorang sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, ya, ausi nih, ya, aku ingin masuk, wasiatkan kepadaku satu amalan yang bisa aku masuk surga. Kata Nabi, ma ista'dadda, apa yang telah kau siapkan bekal untuk masuk surga itu punya apa sih? Ini hayang-hayang tiang surga, ini jelas itu hoyong. Ya, kata sahabat ini, hubbullah wa hubbur rasul. Bekalku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti beserta orang yang kau cintai. Kau cinta aku di surga, kau nanti bersama aku. Ya, kau cinta ulama, kau cinta orang soleh, orang ulama, orang soleh itu masuk surga, kau akan tertarik. Jangankan kita manusia Pak, eta anjing ashabul kahfi, ya kan? Anjing ashabul kahfi, masya Allah, kitmir. Anjing teh cinta ke ashabul kahfi, ngawal ashabul kahfi. Ashabul kahfi masuk ke dalam gua 308 tahun tidur di tongkrongan ku kitmir. Sebab naon cinta ka si eta anjing atuh komo orang lamun jelema sama-sama manusia cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama, kekatarik kabawa. Itu hadis Nabi itu, anta ma'aman ahbabta. Nah, hadir rahimakumullah, berikutnya lagi, ya, anta man ahbabta, kau akan beserta orang yang kau cintai. Terus itu ya, jadi untuk orang yang beriman berlaku, orang yang sesama beriman berlaku. Orang yang tidak beriman tadi ayatnya termasuk, ya, tidak akan berlaku. Kalau sudah berlaku dah ya, iman, non tidak, non, ya, tak kebal pun non jeung muslim. Anakna muslim, bapaknya non, ibu bapaknya non muslim, saudaranya non muslim. Nah, ayat tadi berlaku. La tuqbalu min hasab, mau bisa diterima. La tajun nafsun nafsin, tidak bisa jiwa orang yang mukmin menjamin jiwa yang non mukmin. Lu bisa ngajamin desa mukmin jeung mukmin. Ya, banyak Pak ya. Ya termasuk baginda Nabi lah. Baginda Nabi kan punya paman. Mau bisa ngajamin Nabi ke pamannya di akhirat. Putus. Tabat ya kan sudah langsung menyatakan Allah, tabat tiada abi lahabim wa tabba. Eta teh paman Nabi. Nabi semua bisa ngajamin, Pak.
mau bisa nyapaatan, sok sananya ka saudarana. Ya, kenapa? Karena tidak beriman. Nah, termasuk juga sekarang banyak yang orang beda keyakinan, bapaknya muslim, anaknya non muslim. Anaknya muslim, ibu bapaknya non muslim. Ya, tidak bisa. Wala tusalli ala ahadim minkum mata abada. Janganlah kau mendoakan Muhammad kepada orang yang mati selamanya. Siapa orang mati selamanya? Orang yang tidak beriman. Tos putus. Di dunia kayak diseputuskan. Ya kan? Beda keyakinan kan di dunia kayak putus. Putus hak waris. Ya kan? Putus hak wali nikah putus. Itu bisa. Bapaknya non muslim, ngabarian muslimah. Terus hukum waris putus. Di dunia di akhiratnya putus, mau bisa. Nah, kuasa gitu makanya ini penting keimanan. Tapi ya di dunia tetap saja Allah menyuruh kepada orang yang beda keyakinan tersebut untuk berlaku baik. Kata Allah, sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia dengan cara ma'ruf, dengan cara yang patut. Ya, ulah dikasaran gitu. Ya, sebagaimana putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abi Thalib, binti Abu Bakar. Dia datang kepada Rasulullah, apa yang harus aku perlakukan kepada ibuku? Ibunya kan non muslim. Masih kena, ya. Kata Nabi, perlakukan dengan baik. Jaga kata-kata, jaga perilaku. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, itulah ya ayat 47. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Untuk 48. Wa idna zainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab uzabbihuna abnakum wa yastahyuna nisa'akum wazkuru wa idza, ingatlah ketika kami menyelamatkan bapak moyangmu dulu. Nah, ini perincian nikmatnya dari 49 terus 50 51 terus Allah memperinci bentuk-bentuk nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Ingatlah hei Yahudi, ketika kami menyelamatkan bapak moyangmu dulu. Dari apa? Min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yang mana Fir'aun itu beserta rezimnya menimpakan azab kepada kalian dengan azab yang sangat buruk. Yuzabbihuna abnakum, azab itu berupa penyembelihan. Mereka menyembelih anak-anak lakimu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan anak-anak perempuanmu hidup. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, dalam hal itu adalah merupakan ujian dari Tuhanmu yang sangat besar. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lihat di sini, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan bapak moyangmu dulu. Dari siapa? Min ali fir'auna. Kita kupas sedikit ali. Ali teh berasal dari ahlu. Ya, ahlu bait ini so. Ahlu kubur. Nah, dibuang hakna jadi we alu. Jadi ahlu teh singkatan dari ahlu, keluarga, asal nama. Nah, kemudian sekarang disandingkan dengan siapa? Dengan Fir'aun. Nah, jadi kalau secara tekstual alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Tapi yang dimaksud di sini bukan keluarga. Yang dimaksud dari alu di sini bukan keluarga, tapi awanuhu.
Apa awan itu? Para penolong. Awan itu penolong, atau juga dikatakan orang-orang yang ikut membantu ya Fir'aun, disebut alu. Ada hikmahnya ya. Jadi bukan keluarga orang, karena kan Fir'aun nggak punya anak ya. Jadi Fir'aun ini nanti kita kupas sedikit. Fir'aun alu disambungkan dengan Fir'aun, saking dekatnya para penggawa nantinya, para pasukan anak ya, termasuk menterinya, panglimanya, kapolrinya gitu gitunya, polisinya, tentara, itu saking patuhna, tundukna karena Fir'aun, mereka disebut alu, dekat sekali ya, seperti ada jengkak kawe kita besti banget mulai nasihatnya, saking dekatnya ya. Nah sekarang itu Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah gelar apa ya? Gelar bagi raja Mesir kuno. Ya. Nama aslinya Fir'aun itu adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ya. Nah, umurnya Fir'aun ini apa, situmiatis sanah, 600 tahun. Ya, sedikit Fir'aun. Ini dalam satu tafsir itu dikatakan, ketika dia diangkat jadi raja Mesir kuno, ya, usianya arba'umiatis sanah, 400 tahun. Jadi dia menjadi presiden itu 200 tahun. Ya. Nah, 200 tahun, Pak. Fir'aun teh. Jadi usianya 600 tahun, diangkat menggantikan Ramses I pada usia 400 tahun. Nah, jadi Fir'aun itu raja, kemudian dilanjutkan, Pak, ada Ramses III, Ramses sampai Ramses IX. Kalau bahasa Inggris Ramses. Alhamdulillah saya 2022 bulan Januari 2023 lah, bulan Januari kan berangkat ke sana. 3 minggu di sana di Kairo. Nengok cucu semantu. Dan itu masuk ke istana, bukan di sana ya, ke museum Mesir kuno di situ. Nah, di sini juga ada foto-fotonya. Itu bisa melihat Ramses 3, 4, 5 sampai 9. Muminya tuh masih utuh, Pak. Di situ dituliskan 3.500 tahun before namanya. Qoblal Masih, sebelum Al-Masih, bahasa Inggris. Nah, untuk melihat Ramses II, yaitu Fir'aun yang hidup di zaman yang sejaman dengan Nabi Musa, itu tidak bisa langsung melihat, itu harus ada surat izin dari otoritas keamanan, karena itu dijaga di atasnya. Untuk Ramses II mumi nate ngan syukur video nawe unggul dilihat di lantai 1. Kalau lantai 1 mah bisa melihat mumi Ramses III sampai dengan 9. Etahnya di kacaan itu, di kacaan terlihat, nanti tidak boleh di kamera, tidak boleh dipoto. Ceritanya daripada HP dirampas, ningali baik gitu kan. Jadi rambutnya masih utuh, giginya masih utuh. Sadaya namanya nggak beleger kan ya, Pak. Belegeran kene tak mumi teh, geus 3.500 tahun. Ya. Nah, sementara Fir'aun mah itu Ramses II. Ya, hidupnya dia dari 1770 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi 1500 tahun sebelum Nabi Isa, Firaun udah tidak ada. Nah, hadirin rahimakumullah, Firaun ini wakana yaqulu kulayaumin fasilan, wakana la yataghawatu ila kulli arba'ina yawman martar. Firaun ini punya kelebihan, Pak. Apa kelebihan? Tara gering, tara sakit tara.
nyamuk oge hinggap di tubuhnya itu mati. Aing Fir'aun anu ieu bentol isinya nyamuk apa ya? Nah, di sini lucunya la yatagawatu ila kula arba'ina yauman marotan. BAB nage 40 hari sekali. Teka bobengen teh gitu. Ya. Nah, makanya Bapak sekalian, ini nanti kita dengar. Eta Fir'aun, ini sedikit ya. Nanti kita ceritakan lagi. Karena tara sakit, akhirnya dia ngaku jadi Tuhan. Ana rokumul a'la. Mata hikmah naka urang lamun urang sakit teh. Kudu bersyukur ya teh. Supaya ulah jadi Fir'aun. Saya jadi Fir'aun. Jadi eta. Ya. Saya kayak bisik ya. Oh, kan gagah ya. Ya, can pernah saya makan dokter-dokteran, obat-obatan, obat baru ngetara, kemudian obat rumah sakit. Nah, sok itu kita. Timbul naon? Timbul sok matak. Ulah sok itulah, kayak bisa di Fir'aun kan yang tegera. Ya, makanya salah satu hikmahnya kita sakit itu adalah supaya kita tidak meniru Fir'aun. Nah, hadirin rahimakumullah, Fir'aun ini tidak punya anak, mandul. Ya, makanya dia nanti ngangkat mengadopsi seorang bayi laki-laki. Siapa? Musa. Jadi Nabi Musa teh anak asuh Fir'aun. Tuh, anak angkat, Pak. Diadopsi ya, gitu. Nah, jadi oleh karena itu, sekalian, ya ini sebagai mukadimah, nanti kita lanjutkan pada malam Rabu berikutnya. Jadi ini baru kita bicara tentang Fir'aun. Mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.